Halo teman-teman, perkenalkan saya Cinta Gita Selasi, siswa SMA Negeri 3 Boyolali dari kelas 11-8. Di sini kita akan membahas mata pelajaran geografi dengan bab lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Materi yang akan dibahas: 1. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. 2. Jenis-jenis lingkungan. 3. Manfaat lingkungan. 4. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. 5. Masalah lingkungan. 1. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Lingkungan adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup, bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Agar ekosistem tersebut terjaga berkelanjutannya diperlukan etika lingkungan. Etika tersebut merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dalam interaksi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri atas aspek abiotik, biotik, dan budaya. Etika lingkungan juga diartikan berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antar manusia yang berdampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. 2. Jenis-jenis lingkungan. Lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya. 1. Lingkungan biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Unsur biotik terdiri dari A. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri, bahkan juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di dalam ekosistem. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis. B. Konsumen adalah organisme yang tidak membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. C. Pengurai dekomposer. Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari pengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati, seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. 2. Lingkungan abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan yang terdapat di atas benda-benda mati dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Unsur abiotik antara lain: A. Air. Air merupakan komponen yang menjadi penentu dari kelangsungan hidup makhluk hidup. Air merupakan komponen penyusun tubuh makhluk hidup yang juga sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam air. B. Tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup. Dalam suatu ekosistem, di dalam tanah terdapat mineral penting berupa zat hara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama tumbuhan. C. Udara. Udara merupakan gas komponen penyusun atmosfer bumi. Udara merupakan satu di antara komponen penting bagi keberlangsungan makhluk hidup seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen. D. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik utama yang berguna sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Intensitas dan kualitas cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Tumbuhan mampu menyerap cahaya matahari sehingga proses fotosintesis dapat terjadi. E. Kelembaban. Kelembaban adalah jumlah kadar air yang terdapat di udara. Kelembaban udara ini mempengaruhi proses evapotranspirasi yang berhubungan dengan tingkat ketersediaan air bagi makhluk hidup. F. Suhu. Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap
proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. D. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. 3. Lingkungan sosial budaya. Selain unsur abiotik dan biotik di dalam lingkungan hidup, juga terdapat unsur sosial budaya. Ciri-ciri lingkungan sosial budaya adalah bentuknya yang bermacam-macam dan tidak hanya satu jenis. Lingkungan sosial merupakan lingkungan antar manusia atau antar kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi individu, termasuk di dalamnya segala norma, aturan, dan adat istiadat yang berlangsung dalam masyarakat tertentu. Sedangkan lingkungan budaya adalah benda-benda yang hasil daya cipta manusia seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial. Ketiga, unsur komponen lingkungan tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Bentuk timbal balik antara komponen berupa interaksi dan intoleransi antar satu komponen dan komponen lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan fungsional ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup banyak yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. 1. Lingkungan hidup alami. Lingkungan alami terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini tercipta melalui proses alami. Lingkungan alami dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan hidup air dan darat. Pada lingkungan hidup air terdiri atas danau, laut, rawa, dan sungai. Sedangkan pada lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Salah satu contoh lingkungan hidup alami yaitu Gunung Bromo. 2. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi, baik menggunakan teknologi sederhana maupun modern, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Karakteristik lingkungan ini tidak beragam bentuknya dan hanya terdiri dari satu jenis. Contoh lingkungan buatan termasuk jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri. Salah satu contoh lingkungan hidup buatan yaitu kawasan industri. Materi yang ketiga adalah manfaat lingkungan. Secara umum beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia antara lain sebagai berikut. A. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. B. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. C. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. D. Lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Materi yang keempat adalah kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. 1. Pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Daya dukung lingkungan harus selalu diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dalam ukuran kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kelompok atau populasi dari berbagai jenis makhluk hidup tertentu untuk hidup dalam lingkungan tertentu. Contoh lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup hutan mangrove. 2. Indeks kualitas lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan hidup saat ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup IKLH. Pengukuran tersebut diadopsi dari beberapa sumber, yaitu Environmental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale. 3 indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia adalah Indeks Kualitas Air IK, Indeks Kualitas Udara IKUH, dan Indeks Kualitas Lahan IKL. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH.
adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan. Hutan deforestasi. 2. Menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru, serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas. Kreativitas dari masyarakat. 3. Membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi masyarakat. 4. Mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah terhadap lingkungan dan kesehatan, sekaligus menopang kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Capaian IKLH, IKA, IKO, dan IKTL tahun-tahun 2015 sampai tahun 2019. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Faktor alam. 1. Iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia di lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi penghambat aktivitas manusia. 2. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrem dapat menjadi penghambat aktivitas manusia. Namun di sisi lain, perubahan suhu atau cuaca dapat membuat manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. 3. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap daerah agraris. Tanah yang subur memberikan nilai daya dukung lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang kurang subur. 4. Erosi. Erosi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan. 5. Aktivitas gunung api. Ada kalanya aktivitas gunung api mengeluarkan gas yang berbahaya bagi lingkungan di sekitarnya, misalnya gas karbon monoksida dan gas belerang yang dapat mengganggu pernafasan. B. Faktor sosial budaya. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu merespon dan meningkatkan kualitas lingkungan. 2. Tradisi masyarakat setempat. Masyarakat pada umumnya memiliki nilai-nilai tradisi dalam menjaga kualitas lingkungan. Misalnya, apabila seorang anggota masyarakat menebang satu pohon, mereka harus mengganti 10 pohon serupa. 3. Cara berpikir masyarakat. Cara berpikir yang melihat lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi secara terus-menerus akan beresiko menimbulkan efek degradasi lingkungan. Masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu masalah-masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan masalah lingkungan lokal, nasional, regional, dan global. Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan. Apakah dampaknya hanya lokal, nasional, regional, atau global? Bila kita melihat bumi secara utuh, maka bumi merupakan satu sistem yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. 1. Global warming. Global warming atau pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti gas CO2 dan sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. Selain pemanasan global, penipisan lapisan ozon juga menjadi masalah lingkungan global. Penyebab penipisan lapisan ozon satu di antaranya adalah polusi oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di chlorofluorokarbon CFC. Lapisan ozon sangat penting bagi manusia untuk mencegah masuknya radiasi ultraviolet UV yang berbahaya agar tidak sampai ke bumi. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, nitrat, sianida, dan sulfat. Gas-gas tersebut dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang semakin besar jumlah dan frekuensi penggunaannya, penggunaan bahan bakar untuk industri, dan juga asap yang bersumber dari kebakaran hutan.
Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Air hujan tersebut memiliki derajat tingkat keasaman pH lebih kecil dari 5,6 dan mengandung sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Hujan asam mengakibatkan dampak yang serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies yang hidup di air. Selain dampak pada kesehatan, hujan asam berdampak pada kerusakan bangunan, ekosistem danau, hutan, dan tanaman pertanian. Hujan asam bisa terjadi di mana saja, terutama kawasan industri. 3. Pencemaran air. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Penggunaan bahan kimia seperti poliklorinasi bifenil PCB, pelarut pembersih, dan deterjen juga dapat menimbulkan pencemaran air. Untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut, diterapkan program KLHK seperti program penurunan beban pencemar industri, stasiun, pemantauan kualitas air otomatis, berkesinambungan, dan online, pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan penegakan hukum. Gambar pencemaran air di sungai. 4. Pencemaran pantai dan laut. Fenomena pengasaman laut merupakan dampak langsung dari kelebihan produksi gas karbon dioksida CO2. Dampak utamanya adalah kepunahan kerang dan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Masalah kerusakan lingkungan pantai dan laut pada umumnya disebabkan oleh faktor alami dan non-alami. Faktor alami bersumber dari alam, seperti letusan gunung berapi di dasar laut yang menghasilkan gas-gas beracun. Faktor non-alami bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut, seperti tidak menjaga kebersihan pesisir dan membuang sampah sembarang ke laut. Gambaran pencemaran di pantai. 5. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai, kontaminasi logam berat timbal, kadmium, timah, dan merkuri, dan pengaruh efek senyawa nitrat dan fosfor dalam tanah karena banyak penggunaan pupuk serta pembuangan limbah domestik. Bahan pencemar tersebut berupa zat kimia cair, padat, gas yang berasal dari alam maupun dari aktivitas manusia yang telat ditentukan dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Gambar pencemaran tanah. 6. Peningkatan jumlah populasi. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangunan meningkat. Di sisi lain, ketersediaan semakin hari semakin berkurang. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam. Upaya mengatasi masalah lingkungan hidup, mengatasi global warming atau pemanasan global, dapat dilakukan dengan meningkatkan tutupan hutan dengan menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer, meningkatkan pemadatan sampah di tempat pembuangan sampah dengan teknologi seperti alat pemadat yang membantu menggosongkan ruang untuk penggunaan konstruksi lainnya. B. Melakukan pelestarian udara. Dilakukan dengan penanaman pohon, pengurangan emisi, pembuangan gas sisa pembakaran, dan penghindaran penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. C. Mengatasi masalah lingkungan air. Pembuangan limbah industri, limbah kimia, dan radioaktif yang tepat dan meminimalkan polusi plastik. D. Melakukan pelestarian laut dan pantai. Dapat dilakukan dengan cara melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang dan menghindari penggunaan bahan peledak maupun penggunaan pukat harimau saat melakukan penangkapan ikan. E. Melakukan pelestarian tanah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dan pembuatan terasering
atau sengkedan pada lahan yang miring.